ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih melanjutkan sesi yang ke-11 dari pembahasan kita tentang Al-Manhajus Salafi dalam hal dakwah mengajak orang kepada Allah, di mana kita sedang berada pada pembahasan tentang bagaimana kita mendakwahi al-hukam wal mahkumin. Al-hukam para penguasa, al-mahkumin adalah rakyat. Dua hal yang berbeda. Sehingga di antara kesalahan orang dalam berdakwah menganggap sama antara mendakwahi orang biasa dengan mendakwahi penguasa. Di mana ajaran Islam benar-benar membedakannya. Hal itu telah kita bahas pada kesempatan yang lalu dan kita pertegas lagi saat ini dengan menyebutkan dalil-dalil. Kita lihat yang pertama pada Al-Quranul Karim dari surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulul amri, para pemegang tampuk kekuasaan, minkum, dari kalian. Kita lihat pada ayat ini pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Allah, Allah gunakan kata perintah, ati'ullah. Taatlah kalian kepada Allah. Pada saat memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah juga menggunakan kata perintah, wa ati'ur rasul. Tapi pada saat memerintahkan untuk taat kepada waliul amri, dia hanya menggunakan waw, kata penghubung atau huruf penghubung. Yang artinya bahwa taat kepada ulul amri itu haruslah menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di akhir ayat ini dikatakan minkum, dari kalian. Artinya dari al-mu'minin, dari al-muslimin. Di mana kita tidak punya kewajiban untuk taat kepada penguasa yang tidak Islam atau penguasa yang kafir. Jadi di sini kita telah menangkap satu perintah untuk taat kepada ulul amri dengan syarat taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sesuai dengan hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang akibatnya adalah maksiat terhadap al-khaliq, kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
syarat taat kepada manusia itu di mana perkara yang ditaati itu bukan maksiat kepada Allah, tapi juga bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berikutnya pada kitab ini disebutkan 4 hadis yang sahih, yang keempat-empatnya diriwayatkan oleh Muslim. Kita lihat hadis yang pertama dari Ibnu Abbas. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang mendapatkan atau melihat pada penguasanya atau pemimpinnya, pemerintahnya, syai'an sesuatu, yakrahuhu yang dia benci, yang dia tidak suka, falyasbir. Hendaknya dia bersabar. Fa inna man faraqal jama'ata shibran, maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, karena muslimin itu harus terus ada jamaahnya, ada pimpinannya. Sehingga selagi pemimpinnya seorang muslim, maka mereka itu satu jamaah. Famata famaitatuhu jahiliyah. Di saat orang itu memisahkan diri dari ketaatannya kepada penguasa yang dia itu muslim, dan dia mati pada saat itu, maka matinya mati cara jahiliyah. Artinya mati seperti matinya seorang musyrik. Orang yang bersikap asabiyah, fanatik kepada pendapatnya, fanatik kepada kelompoknya, golongannya, bukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu atharatun wa umurun tungkirunaha. Sesungguhnya akan terjadi nanti atharah. Atharah itu adalah sikap penguasa yang mementingkan dirinya, membolimi rakyatnya. Dia punya kepentingan keduniaan, yang akibatnya dia menyepelekan, melecehkan, membolimi rakyatnya. Ini atharah. Kalau dengan bahasa yang lebih vulgar adalah sikap egois, di mana seseorang mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tungkirunaha, dan hal-hal lain yang kalian mengingkarinya, tidak bisa menerimanya. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Maka para sahabat pun telah mewakili kita pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kami untuk menghadapi penguasa yang kayak begitu, penguasa yang egois, penguasa yang mementingkan dirinya, mementingkan golongannya, membalimi rakyatnya. Qala tu'adduna alladhi alaikum, kalian tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'aluna allaha alladhi lakum, dan kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jadi karena kalian akan ribut dengan penguasa kalau kalian menuntut hak kalian. Karena memang dia itu zalim, dia itu egois, dia itu tergila-gila dengan dunia, lupa diri, lupa amanah yang dipikulnya. Maka orang yang seperti itu tidak kita minta hak kita, karena akan timbul fitnah, akan timbul keributan. Sehingga nanti yang terjadi lebih daripada apa yang didapati. Kita ingin berbuat baik tapi malah merusak lebih banyak. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, alaika sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika.
atas engkau kewajiban untuk mendengar perintah penguasa. Wa ta'ah, dan mentaatinya. Fi usrika, baik engkau dalam keadaan sulit. Wa yusrika, atau engkau dalam keadaan mudah. Wa mansyatika, atau engkau dalam keadaan senang. Wa makrahika, atau engkau dalam keadaan susah. Wa atharatin alaika, atau engkau dalam keadaan terzalimi. Engkau dikalahkan oleh kepentingan penguasa itu. Jadi kita lihat pada 5 posisi ini, seorang muslim harus taat kepada penguasanya. Harus terus mendengar penguasanya. Harus tetap ada di dalam jamaah. Selagi pemimpin itu muslim, maka satu jamaah. Kita tidak boleh keluar dari jamaah. Ya tapi buruk, ya tapi demikian dan demikian. Ya, selagi keburukannya itu masih belum mengeluarkan dia dari Islam secara nyata, maka kewajiban taat belum pernah berakhir. Terus wajib taat. Kemudian berikutnya lagi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Engkau terus mendengarkan perintah penguasa. Wa tuti', dan engkau taati perintah itu. Sehingga kita lihat bahasanya, tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan mentaati al-amir, penguasa. Jadi jelas sekali Rasulullah SAW mengharuskan kita untuk tetap mendengar perintah dan mentaatinya. Wa in daraba dhahrak, walaupun punggungmu dipukulinya. Wa akhadha malak, walaupun dia merebut hartamu. Fasma' wa ati', maka teruslah engkau mendengar dan teruslah engkau taat. Jadi kita lihat nih dalil-dalil yang kuat, yang tidak boleh disepelekan. Mengharuskan kita itu untuk tetap taat kepada penguasa selagi dia muslim. Nah, bagaimana kalau perintahnya itu ternyata adalah keburukan? Kita berbeda pendapat. Kita menganggap pendapat itu salah. Pendapat kita yang benar. Pendapat kelompok kita yang benar. Baik kawan. Al-Imam Ahmad pun sama. Seperti itu yang dialaminya. Beliau contohkan bahwa beliau siap dipenjara karena berbeda pendapat. Tidak bisa menerima pendapatnya penguasa. Tapi melawan, keluar dari ketaatan, tidak mau beliau lakukan. Kita lihat bahwa di saat kita itu mendapati penguasa yang ternyata berbuat kemungkaran, berbuat kezaliman, berbuat maksiat, yang ternyata perbuatan itu belum mengeluarkan dia dari Islam, belum berupa syirik, belum berupa kufur bawah, artinya kufur yang nyata, kufur yang jelas, tidak ada keraguan padanya. Nah, maka kewajiban kita dari dalil-dalil itu adalah as-sabru wa ta'atu. Dari dalil tadi kita dapati 2 hal. Kita harus tetap sabar dan kita memberi nasihat. Jadi kita terus berdakwah. Bukan berontak. Bukan kita berdemonstrasi melawan penguasa. Tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin
fala yubdi lahu alaniyatan. Barang siapa yang menghendaki untuk memberi nasihat kepada sultan, kepada penguasa, bi amrin, dalam suatu urusan, fala yubdilahu alaniyatan, maka jangan terbuka menasehatinya di hadapan orang. Salah, itu namanya mempermalukan penguasa, membuat orang jadi jauh dari penguasa, melecehkan penguasa. Itu tidak benar. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini secara nyata. Walakin liya'khudha biyadihi fayakhluwa bihi. Maka hendaknya dia ambil tangan penguasa itu dan berdua-duaan dengan penguasa itu. Tidak di hadapan orang. Di dalam ruangan tertutup. Bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara mengundang orang benci kepada penguasa, mengundang sikap-sikap anarkis kepada penguasa, melakukan penghinaan-penghinaan, pelecehan-pelecehan terhadap penguasa. Bukan itu, kawan. Itu bukan anjuran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu bukan pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah SAW dan para ulama as-salafus salih. Maka itu bertentangan dengan manhaj as-salafi. Fa'in qabila minhu fadhaka. Kalau dia mau menerima nasihatmu, maka alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Itulah yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lah. Di mana di saat dia tidak mau menerima, maka orang yang telah memberi nasihat kepada penguasa tadi sudah selesai kewajibannya. Dia telah menunaikan amanah menasehati orang berbuat salah, berbuat mungkar, berbuat maksiat, berbuat kezaliman. Sudah dinasehati, selesai. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lihat pada hadis ini, kita dapatkan pelajaran bahwa ini loh, cara yang benar dalam menasehati penguasa. Sehingga tetap dengan menggunakan ar-rifqu wal-lin, lemah lembut. Jangan kasar, jangan anarkis, jangan mempermalukan penguasa, melecehkan penguasa, membodoh-bodohkan penguasa, jangan. Wa inzalu waliyyi amril muslimin manzilatahu la'iqah bihi 'inda nasihati wal bayanilah. Maka dudukanlah penguasa itu pada kedudukannya. Memang Allah telah muliakan dia. Dia telah memegang tampuk kekuasaan yang siapapun tahu. Orang yang berkuasa itu dihormati, dimuliakan. Maka berikan hak itu. Jangan kita menghina penguasa, itu tidak benar. Di saat kita memberi nasihat, kita memberikan keterangan-keterangan tentang salahnya apa yang dilakukannya, maka kita benar-benar tetap dalam keadaan menghormatinya, memuliakannya sebagai penguasa. Sehingga Al-Imam Syaukani dalam kitab As-Sailul Jarrar jilid 4 halaman 556, beliau katakan, yambaghi liman dhahara lahu ghalatul imami fi ba'dil masaili ayyunasihahu. Maka adalah keharusan bagi orang yang mendapati pada imam, pada penguasa, suatu masalah, hendaknya dia menasehatinya. Jadi menasehati penguasa yang salah itu adalah kewajiban. Kita sepakati itu. Kita tidak boleh diam di hadapan maksiat, kemungkaran, dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Tapi ingat catatannya. Wala yubhiru syana'ata alaihi
ala ru'usil ashhad. Maka jangan menampakkan sesuatu yang memburukkan, menghinakan, melecehkan, yang membuat marah penguasa itu. Ala ru'usil ashhad. Di hadapan khalayak, di hadapan orang-orang yang melihatnya, menyaksikannya. Tidak boleh. Kita tidak boleh mempermalukan, yakni melecehkan penguasa di hadapan rakyat. Itu tidak boleh. Sehingga ini alasan kenapa dalam manhaj ini tidak boleh kita berdemonstrasi. Karena berdemonstrasi itu adalah menasehati penguasa di hadapan orang banyak. Ini bertentangan dengan hadis ini. Sehingga kalau kita memang ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menasehati termasuk penguasa, maka kita nasihati dengan manhaj yang benar. Dengan cara yang benar, yaitu kita mendatanginya, menasehatinya, tidak di hadapan orang. Tetap kita muliakan, kita hormati. Kemudian, di saat kita itu tetap mendengar dan taat kepada penguasa, kita tetap mendudukannya pada posisi yang mulia, terhormat karena dia penguasa. Dan kita menasehatinya dengan tertutup, tidak terbuka di hadapan orang. Kita menasehatinya dengan lemah lembut, dengan adab, dengan akhlak, dengan sopan santun. Maka harapannya adalah penguasa itu akan mau menerima nasihat. Karena kita tahu hawa nafsu, itu seringkali kalau seseorang itu kita perlakukan buruk, maka dia akan lebih buruk lagi karena dia merasa dirinya mulia. Merasa dirinya berkuasa. Dia punya kekuasaan, punya kemampuan untuk memberi pelajaran, memberi hukuman terhadap orang yang berbuat sesuatu yang merugikannya. Nah, harapannya di saat kita benar manhaj kita, maka penguasa itu mau menerima. Dan kita terus membuat orang itu tetap menghormati penguasa. Kita tidak membuat orang lari, menghinakan penguasa. Jadi tidak mau taat lagi pada penguasa. Kita tidak punya alasan. Karena si penguasa itu masih muslim. Si penguasa itu belum berbuat syirik, berbuat kekafiran yang nyata, yang tidak ada padanya keraguan. Sehingga jangan sampai keluar dari mulut kita dan perbuatan kita yang membuat orang itu sudah tidak mau taat lagi pada penguasa. Karena itu sama dengan melakukan fitnah atau menimbulkan fitnah. Itu harus dihindari. Kita lihat contoh. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Suatu saat beliau mendatangi seorang penguasa yang bernama Abdullah ibnu Muti'. Abdullah ibnu Muti' adalah orang yang menjadi penguasa daerah Al-Harrah. Dia ditunjuk oleh Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair waktu itu keluar dari ketaatan kepada Yazid ibnu Muawiyah. Jadi pada saat itu Muawiyah berbuat suatu kesalahan karena menganggap itu adalah suatu keharusan. Karena beliau takut kepada fitnah kalau yang nanti menjadi pemimpin itu bukan anaknya. Maka dia menunjuk Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah berikutnya. Nah, maka orang-orang Mekah berbaiat kepada Abdullah ibnu Zubair menjadi khalifah. Nah, waktu itu salah satu penguasa atau amir yang ditunjuknya untuk daerah Al-Harrah adalah Abdullah ibnu Muti'. Maka didatangi oleh Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Muti', dan kita lihat nasihat beliau itu tertulis dalam kitab ini. Kita bisa membacanya dalam kitab
dalam kitab ini tentunya, di mana Abdullah ibnu Umar pada saat datang membacakan hadis, sehingga pada saat itu kedatangan Abdullah ibnu ibnu Muti' disambut oleh kedatangan Abdullah ibnu Umar disambut oleh Abdullah ibnu Muti', dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, berikan bantal kepada saudara kita. Jadi kita lihat ini sikap menghormati, memberi orang tempat duduk yang empuk. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya aku tidaklah datang untuk duduk, tapi aku ini datang untuk meriwayatkan hadis, membacakan hadis, menyebutkan hadis kepada engkau yang aku dengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka dia akan menjumpai Allah di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak punya hujjah, tidak punya alasan yang benar. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati padahal di lehernya tidak ada bai'ah, tidak ada ketaatan kepada penguasa, matinya itu dengan cara kematian jahiliyah. Jadi matinya itu seperti matinya orang yang sedang fanatik terhadap golongannya, terhadap kepentingan-kepentingan keduniaan dan sebagainya. Jadi kita lihat berbahaya sekali sikap keluar dari ketaatan kepada penguasa. Sehingga kita lihat bahwa kewajiban kita di hadapan penguasa, ini contohnya bahwa bukan suatu yang baru melihat penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat maksiat, penguasa yang berbuat kemungkaran. Itu bukan sesuatu yang baru, sehingga ada contohnya. Ini sahabat Abdullah bin Umar menasehati seorang penguasa, Abdullah bin Muti', yang posisinya pada saat itu keluar dari ketaatan kepada Yazid ibnu Muawiyah. Karena Yazid ibnu Muawiyah telah dibaiat orang, telah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu ayahnya Muawiyah. Tidak boleh keluar dari ketaatan, melakukan perlawanan. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 3 halaman 4. Beliau katakan, "Wa man ta'ammala ma jara 'alal islami minal fitanil kibari was-sighari ra'aha min idha'ati hadzal asli." Dan barang siapa yang memperhatikan apa yang terjadi di zaman Islam dari fitnah-fitnah yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil, dia akan dapati penyebabnya karena sikap menelantarkan prinsip ini. Jadi kalau kita lihat kenapa umat Islam pecah belah seperti itu, ya jawabnya karena ada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Sementara penguasa itu masih muslim. Belum berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga kata Ibnul Qayyim, lihatlah dalam sejarah Islam itu, kenapa terjadi perpecahan-perpecahan, fitnah-fitnah. Jawabnya itu sebabnya. Karena adanya sikap tidak taat
keluar dari ketaatan kepada penguasa, padahal penguasa itu masih muslim. Di mana kita mendapati bahwa para ulama as-salafus saleh menganggap bahwa kewajiban taat rakyat kepada penguasanya itu ibarat telur yang harus dijaga. Jangan sampai kita bersikap salah, mengambil kayu, mengambil tongkat, memecahkan telur itu. Biarkan telur itu terpelihara, terjaga. Jangan karena kita ingin berbuat baik, menasehati orang salah, penguasa yang salah, tapi timbulnya adalah perpecahan. Timbulnya justru fitnah. Oleh karena itu, kita lihat bahwa di saat ada kelompok yang keluar dari prinsip ini, kemudian dia menjalani cara-cara yang mengeluarkan dia dari prinsip ini, maka kita lihat orang ini adalah orang yang sedang merusak, padahal niatnya baik. Padahal ingin menegakkan Islam, ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan syariat Islam. Benar. Niat kamu itu baik, tujuan kamu itu baik, tapi caramu pun harus baik. Islam itu tidak datang kepada engkau. Islam itu datang kepada Rasulullah SAW. Islam itu datang berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis. Islam itu telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Islam itu telah dijaga oleh para ulama as-salafus salih. Maka ambillah itu. Bukan engkau berpendapat. Bukan engkau berpikir dengan caramu. Bukan. Jadi kita lihat awal dari kesesatan itu seseorang menggunakan hawa nafsunya. Tidak menggunakan kebenaran itu. Niat yang benar tidak mengharuskan terjadinya perbuatan yang benar. Tujuan yang benar tidak mesti menghasilkan perbuatan yang benar. Tidak ada keharusan itu. Niat yang benar, tujuan yang benar harus didukung dengan cara yang benar. Islam itu, cara yang benar dalam berislam itu kita ambil dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, dari para ulama as-salafus salih yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam menjalankan Islam ini. Sehingga kita lihat bahwa para ulama as-salafus salih meskipun mendapati kezaliman, maksiat dan kemungkaran pada penguasanya, masih tetap mendatangi penguasa itu, menasehatinya dengan cara yang lembut, masih tetap taat, tidak keluar dari ketaatan, masih memuliakannya dan masih mengajak orang untuk terus bertahan di dalam ketaatan, tidak memecahkan telur jamaah. Sehingga kita lihat ini contoh yang kita dapati. Sehingga jangan sampai seseorang itu inginnya memperbaiki tapi justru merusak. Dia melihat suatu kerusakan, suatu kesalahan, maka dia ingin perbaiki kesalahan itu dan dia sedang menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Dia menambahi api dengan api yang lebih besar. Sehingga ini suatu hal yang harus kita camkan dengan baik sebagai pelajaran kita pada sesi yang ke-11 ini. Sehingga kita tidak salah dalam menasehati para penguasa dan kita benar-benar menggunakan manhaj yang benar dalam menasehati para penguasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.